Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agato Belino, saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin membuat resume atau merumuskan hasil wawancara saya terhadap anak-anak ITS atau Institut Teknologi 10 November tentang masalah gejala sosial yang terjadi di Indonesia, yaitu tingkat kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agato Belino dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mewawancarai untuk pengayaan eligible sosiologi. Di sini saya ingin bertanya terkait bagaimana sih kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini saya sedang bersama kakak-kakak ITS. Boleh tahu nggak kak namanya siapa kak? Nama aku Merji dari ITS. Oke, aku mau nanya nih Kak Merji. Jadi menurut kakak itu gimana sih di Indonesia itu tingkat kesenjangan kualitas pendidikan itu bisa beda-beda gitu? Menurutku sendiri ya, kebanyakan kan kesenjangan itu bisa kita lihat di daerah-daerah terpencil ya. Mungkin faktor-faktornya yang pertama mungkin lebih ke fasilitas dan akses ke daerah-daerah tersebut. Kadang kan kayak harus lewatin jembatan yang nggak layak dulu, baru bisa ke sekolah, kayak gitu-gitu sih. Mungkin lebih ke fasilitas, terus sama ke kesenjangan sosial juga ya, mungkin di daerah-daerah yang kurang bagus pekerjaannya, mungkin jadinya kualitas pendidikannya juga lebih rendah, kayak gitu sih menurutku. Oke, itu adalah penjelasan dari Kak Merji. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Merji. Terima kasih udah mau jadi narasumber saya. Oke, thank you. Selanjutnya saya di sini bersama kakak ITS yang setelahnya, yaitu di sini saya sedang bersama siapa? Halo, aku Atar, aku dari ITS. Di sini aku mau nanya nih, menurut kakak gimana sih dan kenapa ada tingkat kualitas pendidikan Indonesia itu memiliki kesenjangan yang sangat tinggi? Kalau menurut aku karena pendidikan di Indonesia tuh ada kendala di akses, kemudian fasilitas dan kualitas dari pendidikannya itu tersebut gitu. Karena menurut aku faktor-faktor yang mempengaruhi itu antara lain kayak kesenjangan ekonomi, kemudian dari letak geografisnya tersebut dan juga pendekatan terhadap dunia yang lebih luas gitu kalau menurut aku kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Selanjutnya bersama kakak ITS yang terakhir. Di sini saya sedang bersama kak siapa? Aku Habits. Kak Hafiz, aku mau nanya nih, menurut kakak gimana sih kesenjangan tingkat kualitas pendidikan di Indonesia tuh? Menurutku tingkat kesenjangan sosial ini gimana ya? Balik lagi ke anaknya sih. Maksudnya kalau misalnya memang ada yang anak ini pengen fokus di pendidikan, ada juga yang memang langsung kerja gitu kan. Nah itu balik lagi ke anaknya. Tapi kalau aku melihat kalau dari tren yang ada cukup stabil, maksudnya stabil itu nggak naik nggak turun karena pastinya walaupun masuk PTN juga susah karena based on ku di PTN, tapi juga tetap saingannya pun juga stabil segitu-segitu aja, tetap susah-susah juga. Pun juga yang masuk kerja, yang masuk SMK juga nggak ada penurunan, tetap stabil-stabil juga. Jadi menurutku untuk pertanyaan itu ya balik lagi ke anaknya lagi sih gitu. Itu adalah menurut pandangan dari Kak Hafiz. Baik semuanya, terima kasih atas yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua udah lihat kan tadi hasil wawancara saya bersama kakak-kakak ITS. Nah, sekarang di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan berdasarkan apa yang telah coba mereka sampaikan kepada saya dan kalian semua. Di sini saya mulai dari Kamerji dulu. Di sini Kamerji menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor mengapa kesenjangan kualitas pendidikan Indonesia itu masih sangat tinggi. Yang pertamanya itu fasilitas yang tidak memadai. Banyak daerah-daerah di Indonesia itu yang memiliki fasilitas atau akses ke sekolah-sekolah yang masih kurang memadai atau baik. Contohnya di daerah-daerah terpencil yang dimana mereka harus melewati jembatan kayu yang tidak layak untuk berangkat ke sekolah. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial di berbagai daerah. Contohnya di sini yaitu beberapa daerah yang memiliki tingkat kesenjangan sosial yang tinggi itu pasti terbagi menjadi dua kasta, yaitu kasta atas dan kasta bawah. Kasta atas ini biasanya diisi oleh orang-orang dengan ekonomi kelas atas, dan kasta bawah ini diisi oleh orang-orang dengan ekonomi kelas bawah. Nah,
untuk orang yang mendapatkan fasilitas yang baik itu biasanya diperoleh oleh orang-orang yang berasal dari ekonomi kelas atas. Dan untuk orang-orang yang berada di ekonomi atau kasta kelas bawah, biasanya mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan mereka terkendala ekonomi kah, atau mereka emang pada dasarnya SDM-nya belum cukup. Selanjutnya yaitu dari pernyataan Qatar. Di sini Qatar membuat 3 poin yang menurut saya juga lumayan relate. Yang pertama itu ya ada kendala diakses fasilitas dan kualitas tenaga pendidiknya. Di sini poin pertama seperti yang disebutkan oleh Qatar itu kurang lebih sama-sama kayak Kamerji. Untuk akses ke sekolah di Indonesia ini saat ini emang masih sangat minim karena target pemerintah untuk menyampaikan atau menyalurkan dana-dana pendidikan emang masih belum merata. Jadi emang semua daerah yang ada di Indonesia belum terkena bahasanya manfaatnya dari subsidi tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu fasilitasnya. Jujur di sini fasilitas di sekolah itu masih belum baik. Nah, untuk beberapa contohnya mungkin fasilitas seperti ruang kelas yang tidak layak atau toilet yang tidak layak juga menjadi salah satu faktor kenapa sih kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih terjadi. Dan terus yang selanjutnya adalah kualitas tenaga pendidiknya. Nah, emang banyak masyarakat atau oknum-oknum guru yang tidak memberikan edukasi yang baik atau pengajaran yang baik kepada siswa-siswinya, sehingga yang terkena imbasnya pun mereka yang ingin belajar datang ke sekolah dengan niat untuk belajar, namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan tenaga pendidiknya yang kurang memberikan hal apa yang murid-muridnya butuhkan. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini juga menjadi salah satu faktor terbesar kenapa kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih sangat tinggi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke sekolah-sekolah. Salah satunya yaitu biaya pendaftaran, biaya pakaian, atau biaya administrasi lainnya. Emang pada dasarnya semuanya itu membutuhkan uang. Namun emang sudah banyak sekali beasiswa yang bisa kita dapatkan dan kita cari sehingga kita bisa bersekolah secara gratis. Namun untuk beberapa daerah dan masyarakat kecil di perkotaan maupun perdesaan, memang mereka masih belum mendapatkan info atau minim info terkait beasiswa ini, sehingga kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor terbesar mengapa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat jomplang. Yang terakhir, Qatar menyatakan bahwa letak geografis di Indonesia juga menjadi salah satu faktor mengapa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih sangat terjadi kesenjangan. Misalnya dalam contoh kasus letak geografis ini, ada beberapa sekolah yang berada di lingkungan perkotaan, lingkungan elit yang bagus, dan ada beberapa sekolah yang berada di lingkungan yang bahasa sosiologinya adalah slum area. Sudah dipastikan 100% atau setidaknya besar, orang-orang yang bersekolah di sekolah elit atau perkotaan pasti akan mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik daripada sekolah yang berada di slum area. Selanjutnya yang terakhir dari pernyataan Kak Hafiz. Kak Hafiz di sini hanya menyatakan satu, yaitu kenapa kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih sangat sering terjadi, karena dia mengatakan bahwa itu kembali ke orangnya masing-masing. Apakah dia ingin lanjut belajar di dunia pendidikan atau dia ingin langsung kerja. Jadi menurut Kak Hafiz sendiri itu kembali ke diri orangnya masing-masing. Pokoknya untuk daftar ke PTN, karena dia mengatakan bahwa dia itu lebih fokus ke PTN atau perkuliahan tinggi negeri, dia mengatakan bahwa kalau misalnya emang ada yang mau daftar ke PTN, emang udah ada porsi masing-masing. Begitupun sebaliknya, orang yang daftar di SMK atau ingin langsung kerja juga ada porsi masing-masing. Jadi untuk kesenjangan itu tersendiri itu masih ada batasannya masing-masing, masih ada porsi masing-masing, sehingga kembali ke orangnya itu tersendiri bagaimana ia akan menanggapi kesenjangan kualitas pendidikan tersebut.
Baik, sudah ke penghujung video. Di sini saya akan menjelaskan teori apa sih yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dari gejala sosial tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan salah satu teori yang dapat digunakan, yaitu teori fungsionalisme. Bagaimana sih caranya? Ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama yaitu mereformasi sistem pendidikan nasional. Yang kedua, memberikan subsidi pendidikan dan beasiswa. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, meningkatkan pelatihan guru. Baik, itu saja review singkat atau resume singkat dari hasil wawancara saya terhadap anak-anak ITS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas pengertiannya dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.